Jadi saya sehari-hari sebagai Komisi Litbang di Kota Bandung memang sehari-hari berhadapan dengan banyak produk, banyak konsultasi ya, terutama sekali terkait dengan fatwa halal gitu ya. Maka singkat saja Bapak Ibu sekalian berkaitan dengan produk Poltek ini, ketika saya bertemu pertama kali dengan Pak Edi dan Pak Novan, minta pandangan. Jadi kita sebelum saya hadir ke sini Bapak Ibu sekalian, saya sering diajak berdiskusi ke kantor Pak Novan ya, dan juga berdiskusi via telepon dengan Pak Edi, banyak berdiskusi. Dan sejujurnya saya kurang ada interest kalau dengan lembaga bisnis dengan skema MLM gitu ya, karena kebanyakan di luar sana tidak patuh syariah ya, baik produknya maupun skema insentifnya ya, kemudian bonusnya. Jadi saya banyak itu tidak memberikan respon yang aktif gitu ya. Tapi kemudian karena ada beberapa sahabat saya yang memang biasa hadir di pengajian saya, dan mereka tahu bahwa saya selama ini sangat concern membahas produk halal atau tidak ya, yang dikeluarkan baik oleh lokal ataupun yang dari brand-brand internasional gitu ya. Maka ketika saya diajak berdiskusi ada 3 pertanyaan yang saya ajukan kepada Kang Novan dan teman-teman gitu ya. Yang pertama soal sertifikat halalnya. Ya, kalau dalam bahasa Melayu mungkin Pak Balan ada sijil gitu ya. Jadi termasuk Pak Balan, saya juga seorang penceramah bertauliah Pak Balan dari Jakim, Jabatan Islam Malaysia. Kemudian dari JAIS, Jabatan Islam Negeri Selangor. Saya 8 tahun di Malaysia. Jadi saya tahu betul prosedur yang harus dikeluarkan setiap kali ada produk halal yang kemudian digulirkan ke masyarakat, gitu ya. Maka pertama saya katakan ke Kang Novan dan ke Kang Edi, yang pertama saya ingin tahu nih apakah produknya sudah punya sertifikat halal atau belum. Gitu. Itu satu. Yang kedua soal akad jual belinya, ya apakah itu kepada Muslim, kepada non Muslim. Bahwa kita kan sebagai Muslim di mayoritas di Indonesia dan juga ada dari warga non Muslim kita menghormati, maka tentu kita ingin memastikan bahwa akad jual belinya itu halal, ya tidak ada aspek horornya yang tidak jelas ataupun yang haram. Kemudian yang ketiga tentang skema bonus dan insentif, ini penting sekali. Bapak Ibu, ada ribuan MLM di Indonesia, itu hanya 10% yang patuh syariah. Jadi sedikit sekali. Dan kebanyakan kenanya di mana? Pola Jadi banyak kenanya pada pola bonus dan insentifnya. Maka Bapak Ibu sekalian, ini saya tidak mau berbasa-basi, ingin terus terang bahwa ketika diskusi dengan Kang Novan, itu saya bedah habis Bapak Ibu sekalian. Ya, karena saya tahu betul bahwa seperti apa skema bonus dan insentif yang halal dalam pandangan Islam. Ya, maka lama kita ngobrol dari pagi sampai zuhur, ya. Jadi hampir 2-3 jam ya saya ngobrol dan panjang lebar dengan Kang Novan. Dan sampailah saya pada kesimpulan Bapak Ibu sekalian, insya Allah ya Poltek ini sudah patuh syariah. Amin. Dan yang menarik Bapak Ibu sekalian, ya artinya kan sebagai Muslim kita kalau berjual beli terlibat bisnis tidak semata-mata ingin untung duniawinya, gitu ya, tetapi juga ingin untung ukhrawi. Maka tentu semua akad yang kita lakukan kita upayakan selalu patuh pada ketentuan agama, gitu ya. Nah bonusnya lagi, kalau saya mungkin tidak bicara bonus soal bonus dari segi uang ya, kalau ibu mungkin ya itu saya rasa wajar ya, dan yang kaum bapak juga begitu. Tapi ada satu hal Bapak Ibu sekalian yang saya renungi ya sejak beberapa hari setelah kemudian pertemuan dengan Kang Novan dan Pak Edi gitu ya, bahwa jahe hitam ini ya kalau dalam bahasa Melayu halia ya, halia hitam. Dulu saya di Mesir karena saya belajar di Mesir Al-Azhar Kairo ya. S1 saya di Mesir, kalau S2 saya master saya di UM Malaya University ya, alhamdulillah, dan sama di bidang syariah juga. Jadi kalau di Mesir dulu kita biasa minum kopi atau minum teh itu pakai zanjabil namanya sekalian. Zanjabil itu bahasa Arab dari jahe atau halia. Nah Bapak Ibu sekalian, banyak kita yang tidak tahu bahwa halia, jahe, zanjabil ini salah satu minumannya orang-orang surga. Nanti silakan ya buka surah 76 Al-Insan ayat 17. Apa kata Allah? Di antara kenikmatan yang Allah berikan kepada penduduk surga yang membuat mereka awet muda Pak Balan. Wa yusqauna fiha ka'san kana mizajuhu zanjabila. Subhanallah. Allahu Akbar. Jadi Bapak Ibu sekalian, kata Allah bahwa di antara keistimewaan, kenikmatan yang Allah berikan kepada penduduk surga yang membuat mereka muda, waktu berhenti bagi mereka, artinya usia orang surga tidak bertambah dan tidak berkurang.
tetap di usia 25 sampai 30 tahun. Itu di antara sebabnya kata ulama tafsir mereka diberikan minuman berformula namanya zanjadila. Itulah zanjadila. Ya. Jadi subhanallah, maka saya bersyukur Bapak Ibu sekalian, ini sebelum pertemuan hari ini saya katakan kepada Kang Edi, ini masih ada saksi hidupnya, ya, bahwa ini minuman sehat yang perlu dikonsumsi, diketahui oleh seluruh warga dunia, tidak hanya Indonesia, ya, bahkan tidak hanya yang Muslim tapi juga non Muslim, karena kita setiap agama mengajarkan pemeluknya harus sehat, karena kita perlu beribadah, perlu bekerja, menafkahi keluarga kita, maka nafkah itu tidak mungkin dapat kita lakukan kalau kita sakit, ya. Dan Bapak Ibu sekalian, saya kutip satu hadis Nabi, mohon maaf kepada saudara Muslim, ini sebagai penguatan saja, dan saya yakin nilai itu juga ada pada agama Bapak Ibu sekalian. Kata Rasul dalam hadis yang sahih, ya, al-mu'min al-qawi khairun wa habbu ila Allah min al-mu'min ad-dha'if wa bi kulli khairin. Muslim yang kuat, yang sehat, yang energik itu jauh lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah, mukmin yang sakit-sakitan, yang banyak penyakit. Mengapa Bapak Ibu sekalian? Karena kita perlu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, apakah itu ibadah ritual sifatnya atau ibadah non ritual, maka ibadah itu tidak dapat kita lakukan kalau kita sakit, ya. Maka semoga hadirat Polten menjadi salah satu solusi yang melahirkan kehidupan yang sehat insyaallah. Amin. Amin. Ya, semoga bermanfaat dan bertemu di forum-forum yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.